Selamat siang, selamat datang teman-teman dari Taniling TV. Perkenalkan, saya Ketut Suwarta. Saya tinggal di Tuban Rejo, RT 1 RW 6, Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Saya di sini sebagai pensiunan, jadi setelah pensiun saya memilih menetap di desa untuk kegiatan bisa dilakukan lah ya setelah pensiun. Jadi saya berkebun, berternak ikan ya, jadi apa saja yang bisa dilakukan sehingga usia pensiun ini bisa tetap produktif, bisa tetap sehat. Jadi terutama sekarang saya yang banyak itu adalah memelihara ikan. Jadi memelihara ikan, terutama ikan lele. Jadi itu yang saya kerjakan setelah saya pensiun. Saya masih ingat masa kecil karena saya hidup di desa. Saya suka pergi ke sawah, kemudian saya suka menangkap ikan. Jadi saya ingin di masa pensiun ini saya bisa menikmati kembali masa-masa kecil saya, masa-masa kegembiraan di sawah, walaupun sekarang sawah sudah berkurang ya. Jadi saya akhirnya membuat kolam ikan yang bisa saya nikmati sehari-hari. Tentu saja suasananya walaupun berbeda tapi rasanya tetap nyaman. Tahun 2015 opsi saya baru saya bisa wujudkan, saya punya kolam ikan. Saya bisa pelihara ikan lele dengan baik dengan teknologi sekarang yang ada. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya memelihara ikan lele di kolam ya dengan terstruktur selama lebih kurang 7 tahun ya, sejak tahun 2015 setelah saya pensiun. Ya, saya pensiun sebagai direktur utama di sebuah perusahaan keuangan mikro ya. Jadi alhamdulillah karena sudah capek, sudah lama bekerja, saya ingin pensiun dan saya bisa pensiun dengan berkegiatan sekarang peternak ikan ini. Saya membuat kolam yang sedikit semi modern ya, dalam artian kolam permanen. Kenapa permanen? Walaupun waktu itu ada tawaran untuk kayak kolam terpal, Mas. Jadi saya sengaja bikin kolam beton karena di samping juga karena tempat sendiri, saya kira juga itu permanen untuk jangka panjang. Jadi saya membuat kolam beton dengan sistem central drain. Kolamnya ini sistem central drain, ya, sistem central drain. Jadi kolamnya ini ada mengerucut ke tengah, kemudian ada lubang sedikit itu di tengahnya sedikit kubangan kecil untuk mengumpulnya kotoran ikan itu ya. Nanti kita tinggal buang kotoran tiap pagi sama sore. Sebenarnya ini saya sistemnya sistem budidaya, sistem sederhana aja ya, sistem sederhana. Kenapa budidaya itu kan yang penting manajemen air. Nah, yang penting kan air. Yang penting air itu sehat buat ikan. Warnanya macam-macam. Ini kebetulan warnanya merah atau pink ya, ini coklat ya. Ada yang hijau, sana masih hijau. Yang penting ikannya sehat. Yang penting ikannya sehat. Bagaimana supaya ikannya sehat? Ya dengan manajemen airnya. Jadi begitu pagi dan sore kita buang kotoran, kemudian kita pakannya juga rutin pagi dan sore, jadi 2 kali pakan ya, sesuai dengan kebutuhan ikan ya, dengan kebutuhan ikan. Jadi ikan tetap sehat. 2,5 bulan sudah bisa dipanen. Ini satu ini kalau dulu saya senangnya sekali panen jadi langsung selesai dapat, tapi kan bakulnya minta dipanen 2 kali, jadi umur 2 bulan lebih sedikit dipanen, nanti umur menjelang 3 bulan dipanen habis, jadi 2 kali dipanen.
panen ini, hampir 2 kali panen. Jadi saya memang mencoba budidaya sistem sederhana lah, sistem sederhana dalam arti enggak pakai obat-obatan ya, enggak pakai aerator, enggak pakai filter, jadi sederhana lah pokoknya, air, pakan, dan manajemen pembuangan amonia kotoran ikan. Jadi relatif ikannya jarang sakit sih. Tapi untuk emergensi saya sedia garam. Kalau garam selalu gitu kan untuk menjaga pH, juga untuk kadang-kadang membunuh jamur. Jadi untuk mencegah jamur pakai garam itu aja. Yang mati itu sangat minim ya. Saya kadang-kadang nggak nemukan yang mati. Tapi kadang-kadang 1-2 ada. Kadang-kadang yang mati justru yang besar-besar, yang paling besar ya. Saya sudah berkali menemukan yang mati 1-2 itu justru yang besar-besar. Yang paling besar. Entah dia karena kelebihan makan, karena dia besar, dia cepat makan, karena ikan itu biasanya kadang-kadang mati itu karena kebanyakan makan. Saya berdasarkan pengalaman, kalau ponak-ponak saya datang itu kan senangannya makan ikan, itu pasti banyak yang mati. Karena dimakani terus itu sampai kekenyangan. Tapi kalau normal jarang sih. Kalau normal jarang. Asal normal, airnya terjaga, itu hampir minim kematian, minim. Buang kotorannya 2 kali sehari, pagi dan sore juga, sebelum makan. Jadi sebelum ngasih makan, buang kotoran, nanti airnya diturunkan sampai 10 cm, nanti ditambahi lagi airnya. Kalau ikannya kira-kira kelihatan kurang sehat, airnya diganti kurangnya lebih banyak, nanti kasih air baru sudah. Ini saya nebar 10.000 untuk 4 kolam ya. Ini untuk Mas ya, untuk sisi aman. Ini kolam 3x3, saya kasih cuma 2.500 Mas. Diisi 5.000 bisa, saya sudah mengalami dan hasilnya juga bagus. Tapi perlu perawatan ekstra. Tapi kalau untuk yang standar ini perawatannya lebih ringan, lebih sederhana. Jadi 10.000 4 kolam, ini masing-masing 2.500. Yang bawah juga 10.000 4 kolam, itu masing-masing 2.500. Tapi kalau yang samping sana itu 3 kolam 10.000, itu kolamnya lebih luas, lebih besar. Jadi 3 kolam itu 10.000. Nah, 10.000. Jadi sama 10.000, 10.000, 10.000. Panennya nanti bergantian. Kalau kita panen juga sekaligus 4 kolam ya, karena nebarnya bersamaan waktunya. Jadi 4 kolam awalnya 10.000, jadi di sana 3 kolam 10.000. Jadi kita panennya juga jadi satu sekaligus 4 kolam. Nebarnya juga waktunya kan berbeda Mas. Jadi 4 kolam ini 10.000, kemudian itu 4 kolam 10.000, itu 3 kolam 10.000. Jadi itu per bulan ya. Tiap awal bulan saya nebar 10.000. Jadi yang 10.000 per bulan itu saya bibit tadi dikirim ukur 6 ya, ukur 6 bibit ukur 6 biasanya sekitar 7 cm ya. Ukur 67 itu harganya 1.600.000, 10.600. Itu biasanya saya pakan itu habisnya sekitar 12 juta ya, dari kecil sampai panen. Yang 10.000 itu ya, sekitar 12 juta itu. Kurang lebih tergantung kan, kadang-kadang pakan naik sedikit ya, 1.000 naik 2.000 naik 5.000, jadi sekitar itu. Jadi itu sudah berapa itu modalnya? 13.600.000 ya, 13.600.000 kan. Listriknya, hitung listrik saya biasanya sebulan 400 karena 500 masih sisa, berarti habis 400 ya. 400 berarti kan itu 14 juta ya, 14 juta. Itu biasanya panennya 9 kintal, saya panen 9 kintal. Terus harganya 18,5 ya, dapatnya 16.650.000. Jadi untungnya cuma 2.650.000. Jadi per 10.000 itu untungnya 2.650.000. Jadi masih cukup lah ya, walaupun kecil ya, masih cukup dalam artian kalau kita mau untung banyak ya harus kita tambah banyak ikannya ya, harus kita banyak tebarnya ya, jadi masih masuk. Itu belum
biaya yang tidak kita hitung kan, kayak biaya tenaga kita kerjakan sendiri. Kalau kita mau untung banyak ya harus banyak diperbanyak budidayanya. Jangan cuma 10.000, bisa tinggal kali aja mau 20.000, mau 30.000, tapi tempatnya juga harus lebih luas ya. Kalau saya sekarang baru itu per bulan 10.000. Mungkin nanti tambahan bulan depan paling bisa nambah 5.000 dengan kolam yang ada sekarang. Baik, teman-teman Taniling TV dan teman-teman pemirsa Taniling, demikian tadi sedikit sedikit cerita dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.